bisa bengkak? Bisa. Jalan lahir itu bisa bengkak, ya. Oke, jadi kita memeriksa dua hal itu. Kemudian kita mungkin bisa menemukan beberapa hal terkait dengan pemeriksaan secara pandang kita. Contohnya apa? Ada bekas luka yang lama. Kenal keloid. Wanita yang punya bakat keloid, bahkan di daerah perineumnya juga bisa muncul keloid dari jahitan sebelumnya. Nah, itu bisa, ya. Oke. Atau hal yang lainnya, apa? Ada benjolan misalnya, ya. Atau ada warna lain, warna kebiruan atau varises juga ada, ya. Ada beberapa hal itu tadi, ya. Kebiruan, ada pembuluh darah yang berlekuk-lekuk itu artinya adalah varises. Itu kalau kita melakukan pemeriksaan secara pandang. Kemudian kalau jalan lahirnya itu sudah membuka, ya bisa jadi memang dia sudah dalam kondisi yang terbuka seperti ini. Kalau sudah dalam kondisi terbuka seperti ini di belakangnya yang nampak itu adalah selaput ketuban dan kepala. Ya, tapi ya jarang ya teman-teman, karena bisa nampak selaput ketuban dan kepala itu hanya kalau pembukaannya sudah mendekati lengkap, ya. Sudah biasanya di fase ini loh, dia mulai defleksi, sudah mulai maju mundur gitu, ya. Itu pemeriksaan yang pertama. Pemeriksaan yang kedua tadi adalah pemeriksaan secara palpasi, ya. Kita akan memeriksa apa saja secara palpasi, ya. Yang pertama, kita akan memeriksa dulu dari bagian ini, ya. Bagian yang nampak lebih dulu. Jadi tangan kita akan masuk, kemudian kita memeriksa daerah lorongnya dulu, ya. Dua jari masuk, kita masuk ke vagina. Habis vagina kita akan menyentuh ke porsio. Masuk dulu ke vagina, kemudian kita akan menyentuh bagian belakang itu kita menyentuh yang namanya porsio. Setelah memeriksa porsio, kita akan memeriksa pembukaan dan penipisan, ya. Itu masih bagian dari porsio juga, ya, pembukaan sama penipisannya. Kemudian masuk lagi ke dalam, kita akan menyentuh yang namanya selaput ketuban. Vagina, habis vagina kita akan menyentuh porsio. Dari porsio kita akan memeriksa berapa membukanya dan berapa menipisnya. Setelah kesentuh porsio, menipisnya sekian, pembukaannya sekian, kita menyentuh bagian dalam lagi, yaitu selaput ketuban. Di sini kita ada dua kemungkinan, ya, selaput ketuban atau bisa jadi kepalanya janin. Selaput ketuban, kalau ketubannya masih utuh, kita akan menyentuh kepalanya janin kalau ketubannya sudah pecah, gitu, ya. Oke, masuk lagi. Nah, kalau sudah kesentuh kepala, kita memeriksa apa dari kepala janin? Kita memeriksa apa? Dari kepala. Maka kita akan membuat perkiraan proses dari mekanisme persalinannya itu sampai mana. Jadi kita mencari apa itu? Sutura sagitalis atau ubun-ubun kecil, ya. Ubun-ubun kecil akan teraba penuh kalau pembukaannya sudah lebar. 5 ke atas itu mungkin ubun-ubun kecilnya teraba penuh. Kalau pembukaannya masih kecil, kita belum bisa menilai ini ubun-ubun kecil atau bukan, karena kita hanya akan bisa meraba sedikit bagian ini, ya, suturanya ini. Nah, jadi itu adalah bagian dari sutura sagitalis ke arah mana. Itu untuk menduga proses mekanisme penurunan kepala ke jalan lahir, ya. Kalau bisa yang kita temukan ya sudah ubun-ubun kecil. Dan kalau sudah ketemu, bukan hanya ketemu ya sayang, kalau sudah ketemu adalah posisinya sudah di bawah simpisis atau belum. Karena kemarin kita sudah belajar kalau
memutarnya dia itu sudah sempurna. Indikatornya adalah kalau ubun-ubun kecilnya sudah di bawah simfisis. Ya, oke. Jadi itu kita temukan ubun-ubun kecilnya di mana, terus posisinya di mana. Habis ubun-ubun kecil, kita akan memeriksa yang namanya molase. Molase itu apa? Tumpang tindih. Jadi tulang tengkoraknya janin itu tumpang tindih. Ada derajatnya ya nak ya. Jadi harusnya tulang ini itu antar bagian ada selanya, ya, ada selanya. Dan itu normalnya ada selanya. Kalau tidak ada selanya, ini yang dikatakan molasenya positif, ya. Ada berapa positifnya derajatnya? Ada 3, ya. Merapat itu positif 1, tumpang tindih menyisip ya. Menyisip itu positif 2, kalau sampai tumpang tindih itu positif 3. Ya, dan setiap molase itu artinya tidak bagus untuk janin, ya, karena harusnya tidak ada molase, tidak ada mergen, menyatu gitu loh. Harusnya tidak boleh menyatu, harus tetap ada suturannya. Kalau ada penyatuan, apalagi kok ada sisipan, terus ada yang tumpang tindih, itu artinya ukuran kepalanya terpaksa tertekan. Itu nanti tidak bagus untuk janinnya, ya. Itu adalah molase. Oke. Setelah ubun-ubun kecil ketemu, posisi ubun-ubun kecil, terus molasenya, berikutnya kita akan memeriksa bagian kepala lagi, yaitu mengestimasi penurunan kepala. Jadi kepalanya sudah sampai di hot berapa? Ya, jadi ujung kepala yang sudah teraba itu setinggi berapa sih? Nah, ini kita meraba kalau setinggi pintu atas panggul ya, jadi masih setingginya tepi atas simfisis ya, ini adalah hot 1. Ya, jadi tangan kita masuk kemudian meraba sekitarnya, sekitar vagina teraba apa? Oh, ada pintu atas panggul ya. Terus kalau kepalanya turun lagi sejajar dengan sejajar dengan tepi bawah simfisis. Ini hot berapa? Bidang hot 2. Ya. Hot 1 itu atas simfisis, hot 2 itu adalah bawah simfisis. Hot 3 apa ini? Hah? Spina ischiadica. Jangan ischiadica karena ischiadica itu ini ya ischiadica, ini ya ischiadica ya, spinanya atau tonjolannya ya. Ini hot 3. Nanti kalau hot 4 itu sudah sejajar dengan koksigis. Koksigis itu mana? Koksigisnya ini tidak ada ya sayang ya. Koksigisnya di ujungnya sini. Nah, itu sudah hot 4. Jadi banyak ya yang harus diperiksa dari kepala. Mulai dari suturannya, ubun-ubun kecilnya, posisi ubun-ubun kecil, terus molase, terus penurunan kepala ke bidang panggul sampai hot berapa gitu. Nah, kalau kepala ini sudah selesai, rabalah sekitar kepala. Harusnya tidak ada organ lain, harusnya ya. Tapi nak, kadang-kadang itu kita mendapati anomali. Harusnya kayak gini, porsio, terus ini selaput ketuban. Kadang-kadang dibalik selaput ketuban tidak langsung kepala. Tangan janin lo kadang-kadang gini. Tangannya janin, tidak tahu dia suka pengen lahirnya duluan gitu mungkin ya. Tangannya di depan. Kadang-kadang tali pusat. Ya, tali pusatnya dia mendahului kepalanya. Kan tali pusat memanjang dan ada celah sedikit dia bisa masuk. Nah, itu yang dikatakan dengan ada bagian janin yang terkemuka. Jadi dia ada di muka. Ada 2 istilah, yaitu terkemuka sama menumbung. Kalau terkemuka itu selaput ketubannya belum pecah. Ya, jadi
normal, presentasinya kepala ke bawah, tetapi ternyata di sini itu loh, lengannya janin itu gini. Nah, dan selaput ketubannya utuh, itu dikatakan terkemuka. Tapi kondisi kayak gini, kalau selaput ketubannya itu pecah, dikatakan menumbung. Ya. Apakah itu berbahaya? Berbahaya, terutama kalau kalau tali pusat, ya, karena tali pusat itu kalau dia semakin kepalanya turun, semakin tertekan, nanti aliran darah dan oksigennya akan terhenti, gitu ya. Kalau lenganku berarti tidak bahaya. Lengan mungkin tidak mengancam keselamatan janin, tapi akan menyulitkan proses persalinan. Jadi kita mau ini ya, pernah mendengar ya usus tali pusatnya lahir duluan. Nah itu situasi yang tidak bagus gitu ya. Tali pusat itu kadang-kadang lahir duluan, kadang-kadang juga melingkar di leher, lilitan tali pusat gitu kadang-kadang ya. Oke, kalau sudah bagian-bagian janin di sekitar kepala sudah dipastikan aman, tidak ada, berikutnya itu pemeriksaannya sudah selesai, tetapi kita harus memeriksa bagian ini, jalan lahirnya, ya, jalan lahirnya bagian bawah itu. Ya, tangannya kita tarik keluar, tapi kita harus memeriksa adalah daerah rektum. Rektumnya diperiksa apanya? Kita hanya meraba sisi vagina bawah, yang mana bawahnya vagina itu adalah rektum, untuk memastikan rektumnya kosong atau berisi. Rektum itu kalau berisi, isinya apa? Feses. Ibu mau melahirkan jangan sampai ada feses. Kalau ada bagaimana? Diusahakan ibu BAB. Ya. Kalau ibu tidak bisa BAB, nanti akan terjadi hambatan turunnya kepala, atau kadang-kadang fesesnya akan lahir mendahului lahirnya kepala saat ibu mengejar. Ya, itu pasti, itu sudah tidak bisa ndak. Ya. Kemudian setelah memeriksa rektum sambil keluar, kita memeriksa ini Mbak, perineumnya, lentur atau kaku. Kenapa harus diperiksa lentur atau kaku? Ini untuk memastikan butuh bantuan episiotomi atau tidak. Episiotomi itu apa? Pengguntingan perineum. Kamu mau melahirkan kira-kira pilih di episiotomi enggak? Enggak, sebisa mungkin enggak ya. Tapi kalau terpaksa bidan itu boleh melakukan episiotomi. Ya boleh digunting, tapi enggak boleh ngawur. Nah, indikasinya apa boleh digunting? Perineumnya kaku. Kalau senam hamil dan lain-lain itu tujuannya memang untuk melenturkan otot-otot dasar panggul biar tidak kaku, biar tidak ada robekan. Nah, terus selain perineumnya kaku, mungkin bayinya besar. Kalau dugaannya bayinya di atas 3,5 kilo, biasanya akan memilih untuk dilakukan pengguntingan. Jangan nunggu robek secara spontan. Robek secara spontan itu dijahitnya lebih susah dan bahaya kalau robekannya justru menimbulkan robekan yang derajat 3 atau 4 ya. Itu berbahaya. Karena apa? Kalau robek Mbak, kalau robek itu arahnya ke bawah, kemudian di sini anus. Jadi nanti robeknya itu ikut sampai ke sphincter aninya, dan itu akan mengganggu proses BAB-nya ibu gitu ya. Karena sphincter aninya robek, tidak fungsi lagi gitu. Nah, makanya kalau ada pengguntingan itu tidak boleh ke arah bawah, ke arah serong, ya, oblik atau serong, supaya menjauhi sphincter ani gitu ya. Sebisa mungkin nggak robek, tapi kalau terpaksa ada indikasi perineum kaku, ibunya susah diarahkan pada saat mengejar, janinnya dugaannya di atas 3,5 kilo atau makrosomia, maka itu adalah indikasi untuk dilakukan episiotomi. Satu lagi, kalau ada gawat janin, janinnya kecil pun kalau ada gawat janin, secepatnya harus bisa dilahirkan. Salah satunya dengan episiotomi ya. Nah ini kita bisa, karena ini akan menentukan
dalam perabaan kita akan lentur atau kaku. Oh, satu lagi tadi yang Bu Titin kelewatan, perineum juga di ini ya, lunak atau kakunya. Kalau masih kaku itu bukanya lama biasanya ya. Jadi tingkat kelunaannya. Ilustrasinya bagaimana? Ilustrasinya porsio itu lunak kalau perabaannya sama dengan ujung telinga kita. Ujung telinga kita itu lunak ya. Tapi kalau sini itu porsio yang kaku. Nah, sudah nanti kalau meraba ini bayangkan ini mirip ujung telinga apa ujung hidung. Beda ya? Beda enggak ujung telinga sama ujung hidung? Beda. Beda ya. Oke, jadi yang diperiksa adalah itu semua. Kalau prosedurnya, kita coba prosedur ya. Jadi ini posisinya gini sayang. Nah, kemudian kita akan melakukan pemeriksaannya. Lepas. Nah, kalau PT ini ya kita butuh air ya, RT, TT ya. Terus juga ini apa? Sarung tanganmu harus kamu perbaiki. Ya. Diawali dengan vulva-hygien kayak biasa. Masih ingat ya vulva-hygien ya? Masih, Bu. Mengambil berapa? 5. Kemudian dibasahi RDTT. RDTT, habis dibasahi RDTT kita Peras. Setelah peras kita pisah-pisah dulu ya. Tuh 2, 3, 4, 5. Kemudian kita membersihkan labia Mayor. mayora kanan, Terjauh. Lawira kiri. Minora terjauh. minora kanan, minora kiri, Vestibulum. Perineum. Anus. anas ya. Kemudian 2 jari pelan-pelan masuk, 1 jari dulu, 1 jari, ibunya nafas panjang. Setelah masuk disusul jari kedua, pelan-pelan masuk ya, sampai menyentuh yang namanya Porsio. Setelah menyentuh Gini. porsio, rasakan dulu porsionya lunak atau Kaku. ya. Oh, porsionya lunak, kemudian cari membuka atau belum ya. Kalau sudah membuka, membukanya berapa senti ya. Kemudian menipis seberapa. Kalau sudah membuka itu selalu sudah menipis, cuma menipisnya seberapa. Estimasinya penipisan itu adalah 75%, 50%, 25% ya, persentasenya itu. Kemudian setelah lunak atau kaku, terus penipisannya berapa persen, kita meraba selaput janin atau kepala. Kalau kita meraba selaput janin berarti ketuban utuh, kalau kita meraba kepala berarti ketubannya sudah pecah. Kemudian kita memeriksa sutura sagittalis atau ubun-ubun kecil ya. Oh, ubun-ubun kecilnya sudah teraba, tapi ubun-ubun kecilnya masih di samping kiri atau di samping kanan, atau sudah di tengah-tengah, sudah OTW menuju ke bawah simfisis tapi belum nyampe. Nah, itu bisa ya.
Oke, atau ini kalau sudah di tengah-tengah itu biasanya kita nyebutnya kiri depan atau kanan depan. Kalau di bawah simpises kita nyebutnya sudah di depan. Di depan itu sudah di bawah simpises betul-betul. Oke. Kemudian kalau ubun-ubun kecilnya sudah, kemudian kita memeriksa molase kepala. Ya. Normalnya tidak ada molase. Normalnya antar sutura kepala itu masih ada jaraknya. Kemudian setelah molase kita periksa, kita akan memeriksa apa tadi sekitar kepala? Penurunan. Di sekitar kepala ada organ lain atau tidak, yaitu apa? Tali pusat atau lengan yang menumbung atau lengan yang terkemuka. Ya. Jadi ada bagian janin di depan kepala atau tidak. Kemudian kita akan memeriksa penurunan kepalanya. Jadi setinggi apakah kepalanya yang mampu kita raba? Ya. Masih dalam tangan kita, masih sejajar tapi atas simpises atau sudah dangkal ya, sudah di depan gini, di bawahnya tepi bawah simpises, atau sudah sejajar dengan spina ischiadica bisa kita raba sisi kiri sama sisi kanannya gitu ya, atau sudah lebih maju lagi. Kalau sudah lebih maju lagi itu adalah sudah di ujung coccygeus gitu ya, dan kalau itu biasanya sudah mulai membuka ya, sudah mulai membuka. Oke, kemudian sambil keluar tangan kita memeriksa daerah rektum. Cara memeriksa rektum bagaimana? Ke bawah sayang. Kalau mau memeriksa rektum ke bawah ya. Nah, ini ada ganjelan apa tidak? Ke bawah ya. Terus ke bawahnya itu langsung gini, ke bawah ada isinya feses enggak rektum di bawahnya itu, terus langsung keluar. Dikeluarkan gini. Ini sekaligus untuk dicoba lentur atau tidaknya perineum. Jadi memang sengaja ditarik nih. Kalau kaku ya dia kaku, kalau lentur dia nanti itu lentur kayak karet gitu. Nah, kalau sudah, kemudian kita akan memeriksa kedua jari tangan kita untuk memeriksa lendir yang nempel di sarung tangan kita. Lendir bercampur darah atau kadang-kadang darah, tapi kalau darah jangan sampai, karena kalau memang itu darah kita malah tidak boleh PT ya. Oke, biasanya lendir bercampur darah. Oke teman-teman, terus kalau ini ya, perineum ini ya, kan biasanya ada pubisnya. Pubisnya perlu dipotong apa tidak? Itu pertanyaan yang sering terjadi ya. Sepanjang pubisnya itu tidak mengganggu proses persalinan, tidak usah dipotong karena tidak nyaman ya. Dan kalau memotong tidak boleh sampai gundul, karena nanti kalau mulai keluar rambutnya lagi itu tidak nyaman. Jadi boleh dikurangi, panjangnya boleh dikurangi tapi tidak boleh digundul. Karena ada di situ yang lebat banget ya nak ya, tapi ada juga yang tipis banget gitu ya. Jadi tidaklah selalu harus dipotong. Kita lihat asalkan tidak mengganggu ya jangan dipotong. Kalau terlalu panjang ya dipotong. Duh, kok senyum-senyum sih? Memang bisa lebat, bisa panjang, bisa keriting, bisa ribunding juga ya. Macam-macam itu sesuai dengan struktur rambutnya ya, biasanya gitu. Jadi macam-macam. Oke teman-teman, di ini ya, itu adalah urut-urutan langkah VT-nya. Sama dengan panggul tadi, silahkan teman-teman untuk menghafal ya, mau meriksa apa saja sih kalau kita melakukan pemeriksaan VT. Oke, silahkan dihafal dulu, silahkan belajar dulu.